Memang jelas cerita dilarung seperti Nabi Musa dilarutakan itu nggak ada gitu. Justru beliau itu ketika sudah remaja pemuda diutus untuk menjadi pejabat kepala Sabandar di Morabahan. Jadi tidak ada cerita melarikan diri ke Belandian atau apa. Masa dilihat akan negara daha yang kerajaan besar itu, artinya kalau ada kasus seperti itu sampai besar beliau dilihat akan tentunya hidup aneh ya. Apalagi katanya kan mau dibunuh oleh pamannya Pangeran Temenggung kan gitu. Gini aja, ketika terjadi peperangan riwayatnya kan disuruh perang tanding. Di situ saja Pangeran Temenggung tidak tegak untuk membunuh Kamanakan. Jadi di mana datang Sidin jahat? Waktu itu nah orang ini nyata untuk merebut tahta Sidin. Ya terus Sidin kada tegak, kada purun membunuh Kamanakan. Apalagi adanya yang waktu dulu yang bertemu itu selamatkan negara dah adanya. Non itu menurut kisah itu kan di bumi hanguskan itu. Nah gini, di bumi hanguskan itu oleh Pangeran Temenggung sendiri. Bagaimanapun orang tua ini tidak akan rela kerajaannya direbut. Jadi daripada diambil orang, lebih baik dimusnahkan. Makanya ada di negara daha itu istilah penunggu tunggul hanyut. Tunggul hanyut jar. Maksudnya itu kan hancur lebur udah habis nantinya. Jadi kalau diriwayatkan artinya diangkut zaman dulu, padahal ada, artinya sebagian masih ada. Makanya ada istilah penunggu tunggul hanyut tadi. Tunggul hanyut itu mengacu kepada istana atau komplek kerajaan yang dibakar di bumi hanguskan. Sampai sekarang ketika tahun kemarin ya kita ada masih tunggul hanyut gitu ada. Tapi sekarang tenggelam bang. Oh ini itu posisinya itu di ya sekarang area antara peminggir dengan negara itu di Pulau Hijau sekarang. Pulau Hijau ini sekarang jadi apa, orang nambah kebun semangka apa, kebun betani di situ. Itu di situ sebenarnya. Makanya tata kota negara ini kan unik. Untuk memasuki istana itu tidak bisa langsung kapal besar tuh ke sana, harus melewati kanal-kanal kecil. Hanya sampai dulu kan sistem tata kotanya kan sungai, bukan jalan-jalan kayak ini. Jadi sekeliling istana itu ini ada kanal terusan, ini kanal 2-3 kilo kanal, semuanya itu artinya menyatu ke istana kerajaan daha itu. Sekarang jadi tunggulnya, ini jadi bahkan wilayahnya jadi ke perkebunan sawit sekarang, sampai ada kebun sawit di sana. Iya, karena kan tanah rawa ini kada ada lagi kita untuk membuktikan secara arkeologis itu tenggelam. Alasannya itulah. Jadi begini, orang kan versi yang lain kan kadang artinya memadahkan Pangeran Temenggung jahat, antagonis, perebut tahta, bahkan nantinya hendak membunuh Kamanakan. Sekarang artinya kita bicara sebagai keturunan Pangeran Temenggung bahwa cerita itu kita tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah sejarah Datu, pada tayangan sebelumnya, kami tim jelajah sejarah Datu
telah menyajikan tayangan sejarah Pangeran Samudera dari beberapa macam versi dan sudut pandang. Di episode kali ini merupakan tayangan puncak dan tayangan spesial. Kali ini kami hadirkan tokoh yang menjadi rival beliau dalam konflik internal di keluarga kerajaan Daha, yakni Sang Pangeran Tumenggung. Hingga saat ini, sejarah arus utama memposisikan beliau sebagai seorang tokoh yang antagonis, seorang yang negatif, seorang yang jahat, mencuri tahta, seorang yang harus dikalahkan, seorang yang harus disingkirkan. Namun apakah itu benar adanya? Begitu narasumber kami mengatakan. Berikut keterangan narasumber kami dari sejarawan Banua, yaitu Bapak Andin Syahrian, dan inilah tayangan kami selengkapnya. Sebelumnya dukung terus penjelajahan sekaligus ziarah kami, dengan cara like, komen dan subscribe serta jangan lupa tekan loncengnya, agar sahabat jelajah sejarah Datu mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan kami yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mengenai tentang sejarah Pangeran Tumenggung ini, mungkin kita mulai, mungkin saja beliau ini salah seorang tokoh penting dan paling terkenal dalam sejarah pahlawan atau hulu sungai pada umumnya. Beliau adalah Pangeran Tumenggung, raja terakhir dari kerajaan negara Daha di Pulau Kalimantan. Hingga hari ini, sejarah arus utama memposisikan beliau sebagai seorang yang antagonis, seorang yang negatif, seorang yang jahat, mencuri tahta, seorang yang harus dikalahkan, seorang yang harus disingkirkan. Namun apakah itu benar adanya? Kejahatan apa yang beliau lakukan sehingga beliau diposisikan seperti itu? Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang yang jahat. Bahkan semua hikayat memperlihatkan beliau adalah seorang yang bijaksana dan besar hati. Seorang raja yang menghapuskan egosentrisnya demi sebuah perdamaian, mengalah demi menghindari kematian banyak pasukan tak bersalah. Beliau adalah seorang raja yang tidak pernah bisa dikalahkan dalam peperangan. Kita harus memahami dalam tradisi feodal bahwa tahta diturunkan kepada urutan yang lurus. Tidak ada tahta yang diturunkan kepada cucu luar. Sedangkan Pangeran Tumenggung adalah anak langsung dari Maharaja Soekarama. Beliau adalah waris sah tahta kerajaan negara Daha. Jika ada klaim bahwa Maharaja Soekarama mewasiatkan tahta kepada cucu luar, maka itu tentu tidak akan diterima secara adat. Itu sama saja menganggap Maharaja Soekarama mewasiatkan peperangan. Sesuatu yang tidak logis dalam kacamata politik bagi sebuah kerajaan besar seperti kerajaan negara Daha. Sebagai raja yang sudah tua dan dikhianati oleh banyak daerah bawahannya, tentu saja Pangeran Tumenggung harus tetap membela hak dan kekuasaannya. Dan meski para pemberontak membawa ribuan pasukan, satu riwayat itu bahkan puluhan ribu lah, namun tak pernah bisa mengalahkan puluhan ribu pasukan dan kerajaan Daha yang bertahan di Sungai Alai dan Danau Bangkal. Jika saja Pangeran Tumenggung tetap bersikeras untuk bertempur, maka kemenangan akan berada di tangannya. Namun pasti dengan korban ribuan orang di kedua belah pihak. Pasukan yang seimbang, penguasaan wilayah dan logistik berada di dalam tangan Pangeran Tumenggung. Namun kelehayan dari para pelobi Demaklah yang membuat hati Pangeran Tumenggung melemah. Kita harus mengingat bahwa leluhur Pangeran Tumenggung yang bernama Raden Sekar Sungsang, pengislam dan pendiri Daha itu sendiri, merupakan masih kerabat dari para wali songo pengislam di Pulau Jawa dan Sultan Demak.
Pangeran Temanggung mengalah, tapi bukan dikalahkan. Gencatan senjata disetujui. Beliau tetap bertahta di wilayah kekuasaan beliau, yaitu di seluruh wilayah Alai, yaitu seluruh sungai-sungai yang bermuara di Danau Bangkal, daerah yang hari ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wilayah ini kemudian diperintah oleh para keturunan Pangeran Temanggung dengan gelar Raden. Gelar Raden kemudian lebih dikenal dengan sebutan Andin. Lalu kemanakah puluhan ribu pasukan Pangeran Temanggung? Lalu kemanakah para keturunan Pangeran Temanggung? Apakah perdamaian yang dilakukan menjadi sebuah kekalahan? Tentu saja perdamaian bukan sebuah kekalahan. Dan tentu saja Pangeran Temanggung beserta pasukan dan keturunannya tidak menjadi pesakitan yang dikalahkan, seolah menjadi budak dan tawanan. Pangeran Temanggung dan pasukannya tetap kokoh dan kuat di wilayahnya. Itu terbukti dengan keturunan yang tetap ada hingga hari ini, dengan gelar-gelar bangsawan seperti Raden, Andin, Rama, Anang, Galoh, Diang. Apa agama dari Pangeran Temanggung? Jika kita runut bahwa Raden Sekar Sungsang merupakan kerabat dari para wali songo pengislam di Pulau Jawa, maka kami berkesimpulan yakin bahwa beliau adalah beragama Islam. Keyakinan ini bukan semata-mata keyakinan pribadi, tapi berdasarkan banyak analisis dan penelitian lain. Hal ini ditambahkan juga tidak ada yang menyebutkan agama Pangeran Temanggung beragama Hindu atau Buddha, sehingga tidaklah salah jika menyebut beliau juga beragama Islam, meski mungkin terbatas dalam lingkaran keluarga istana dan komunitas tertentu saja. Tapi jika kita berspekulasi dengan mencari-cari alasan apa yang membuat Pangeran Temanggung mau berdamai dengan pasukan Demak, andai Pangeran Temanggung memilih bertempur habis-habisan, apa kira-kira yang terjadi? Kami kira pelubi Demak akan sekuat tenaga menghindari itu, apalagi bertempur di danau rawa-rawa besar di Muara Alai, di mana tidak ada daratan yang bisa diinjak, akan sama dengan pertempuran habis-habisan. Sampai hari ini kita tahu orang-orang di Lembah Alai hanya 2 kali dikalahkan, yaitu oleh pasukan kerajaan Dipa dan pasukan Belanda di tahun 1860-an. Kami yakin tiada lain dari lubi-lubi kekeluargaan yang dilakukan utusan Demaklah, sehingga melemahkan hati Pangeran Temanggung yang tidak akan jauh dari Islam sebagai ikatan utama. Dari sanalah kami percaya bahwa Pangeran Temanggung adalah seorang bijaksana, besar hati, dan lemah lembut. Kita harus berterima kasih kepada Pangeran Temanggung yang telah dengan besar hati berdamai, yang mana dengan itu kemudian Islam mulai menyebar kuat dengan datangnya para pengislam Demak. Dengan dedikasi penyebaran dan penguasaan Islamisasi ke seluruh wilayah bekas kerajaan negara Daha di Pulau Kalimantan. Kami sebagai seorang keturunan Andin, keturunan dari Pangeran Temanggung dan pengislam dari Demak, menyerukan kepada seluruh keturunan Pangeran Temanggung agar mendoakan beliau. Mendoakan kebaikan kepada beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan yang terbaik di akhirat nanti atas peran politik beliau serta penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Kami juga menyuruhkan kepada para keturunan Pangeran Temanggung agar merapatkan diri, menjalin silaturahmi untuk menunjukkan keberadaan keturunan Pangeran Temanggung sebagai bukti Islamisasi di hulu sungai dan sebagai keturunan bangsawan tua di kawasan. Salam hormat, Muhammad Syahrian. Ya. Mm-hmm.
Sahabat jelajah sejarah Datu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sepenggal kalimat yang terlontar dari Bapak Andin Syahrian, sejarawan Banua sekaligus salah satu keturunan dari Pangeran Tumenggung, kata-kata yang singkat namun syarat akan makna. Bagaimana tidak tuduhan-tuduhan yang sangat masif kepada Pangeran Tumenggung, yang selama ratusan tahun bahkan sampai saat ini, ditambah tidak adanya media tayangan pembanding, seakan-akan sosok Pangeran Tumenggung dicap sebagai seorang penjahat yang haus akan kekuasaan. Padahal tuduhan-tuduhan itu tidak benar adanya, ucap narasumber kami. Sahabat jelajah sejarah Datu, dari sini kita bisa belajar, jika ada tuduhan-tuduhan tidak berdasar atau tuduhan palsu atau klaim sepihak atau juga dugaan kesalahan yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta, hendaklah kita bisa menyaringnya terlebih dahulu, jangan asal percaya saja dan usahakan kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja, agar kita lebih bijak dalam melihat permasalahan yang ada atau permasalahan apapun itu. Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah selesai mewawancarai narasumber, kami meminta izin untuk meliput makam sekaligus ziarah, yaitu ke makam Pangeran Tumenggung. Sahabat jelajah sejarah Datu, inilah makam sang Pangeran Tumenggung dan tepat di samping makam beliau adalah makam istri beliau. Masya Allah, nampak makam beliau yang sangat sederhana, di pinggir bantaran sungai di desa Pamangki. Nampak dari tayangan ini, makam beliau sudah direnovasi. Alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi kami, bisa melihat langsung, sekaligus ziarah dan mendokumentasikan makam sang Raja Dahai, yaitu Pangeran Tumenggung. Inilah kali pertama makam beliau Pangeran Tumenggung dan istri beliau ditayangkan secara publik, sebelumnya tidak pernah sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini suatu awal yang baik untuk merangkai kembali benang yang kusut selama ratusan tahun. Jika kami boleh jujur, saat kami berada di makam Pangeran Tumenggung, kami terharu dan sedih dan berpikir bagaimana jika kami seandainya di pihak yang difitnah tanpa dasar selama ratusan tahun, tetapi mereka pihak keturunan Pangeran Tumenggung, hanya diam dan tidak membalas, bahkan cenderung lebih bisa menyikapi. Masya Allah, tabarakallah. Kami tim jelajah sejarah Datu berharap mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk merajut kembali tali silaturahmi, karena bagaimanapun kalian semua adalah satu keturunan antara keturunan paman dan keponakan. Rahasia di balik fitnah selama ini mudah-mudahan membawa berkah. Apapun cerita sejarah di masa lampau, kita bagian dari sejarah tersebut. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa pungkiri bagaimana kelamnya sejarah kita dahulu. Jika kita mau menunduk sejenak, mau merenungkan, yang lalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Rapatkan barisan, satukan tujuan, jangan bercerai-berai. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu kalau hanya untuk saling bergesekan yang tidak ada manfaat dan banyak mudaratnya. Jika kita hanya melihat kesalahan orang lain saja, tentu banyak yang akan dilihat dan tidak ada habisnya. Tetapi kita sebagai orang yang berakal dan beriman, kita dididik oleh datu-datu kita, orang tua kita bahkan guru-guru kita, untuk tidak gampang berprasangka jahat, tetaplah sangka baik. Bukankah manusia itu tempatnya salah dan hilaf? Kesalahan bisa terjadi karena lupa atau disengaja, dan selalu ada hikmahnya. Kesalahan dapat menjadi bahan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Sahabat jelajah sejarah Datu, mari kita pererat tali silaturahmi, untuk menatap masa depan yang lebih cerah, rapatkan barisan, karena di luar sana ada cepat atau lambat, akan ada gelombang-gelombang yang lebih dahsyat yang akan menerpa Banua kita tercinta ini. Sahabat jelajah sejarah Datu, salah hilaf mohon maaf. Al-Fatihah untuk seluruh para datu-datu, alim ulama, pejuang-pejuang kita dan seluruh alam semesta. Al-Fatihah. Jelajah sejarah Datu, 1001 kisah datu-datu, habaib, ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan-pesan kita artinya
mari kita ikat dan nanti jalan silaturahmi. Kenapa? Karena antara Tuhan dan Kristus Anom itu sebenarnya sama-sama satu keturunan. Janganlah saling menjustifikasi bahwa menurut dia yang benar, bahwa di sini salah, ataupun sebaliknya. Mari kita jalin silaturahmi, jalin ikatan kekeluargaan antara Hulu Sungai dengan Panghiliran ini. Artinya itu aja yang terpenting, itu ikatan silaturahmi artinya jalan. Tidak ada lagi masalah yang lain lebih power dari yang lain, itu jangan ada lagi. Satu, yang kedua artinya kita bercerita versi kita ini, kita hanya menjelaskan bahwa menurut kita inilah kebenaran yang harus diungkap. Artinya kebenaran menurut kita bukan berarti kita artinya menyalahkan punya orang. Bahwa inilah menurut kita, silakan artinya. Semoga artinya menjadi hikmah sendiri, menjadi hikmah yang luar biasa indahnya, bahwa artinya Dr. Saraf ini berkata untuk apa juga artinya macam kelahian masalah kayak